bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Halo guys, hari ini kita mau ke Museum Kebangkitan Nasional. Introduce, this is my team. A few moments later. Halo guys, sekarang kita sudah ada di Museum Kebangkitan Nasional. Museum Kebangkitan Nasional. Museum Kebangkitan Nasional merupakan sebuah gedung yang dibangun sebagai sebuah monumen dari tempat lahir serta berkembangnya organisasi Budi Utomo. Sebelumnya, bangunan ini merupakan sekolah yang didirikan oleh Belanda yang bernama Schoolstad Opleiding van Inlandsche atau yang sering dikenal dengan Stovia. Ruangan pertama yang kita masuki itu adalah ruang pengajar di Stovia. Ruang pengajar di Stovia berjumlah 12 orang yang biasanya dibantu oleh asisten pengajar yang berasal dari lulusan pelajar Stovia terbaik. Ruang pengajar di Stovia itu tempatnya para calon dokter dilatih langsung sama guru-guru terbaik di zaman kolonial. Disinilah mereka belajar ilmu kedokteran dari teori sampai praktik langsung. Tempat ini jadi saksi lahirnya dokter-dokter hebat Indonesia pertama. Lalu, ada ruangan Direktur Stovia. Direktur Stovia ini menempati ruang tersendiri, terpisah dari ruang pengajar, karena harus menerima tamu-tamu dari pemerintah untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait dengan pembelajaran di Stovia. Selanjutnya ada ruang media pembelajaran Stovia. Pembelajaran di Stovia lebih menekankan praktek sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang memudahkan simulasi dalam pembelajaran. Media pembelajaran ditempatkan dalam ruang tersendiri yang akan diambil oleh para pengajar pada saat akan memasuki ruangan pembelajaran. Pengobatan di Nusantara. Masyarakat Nusantara telah mengenal pengobatan tradisional sejak lama. Hal itu diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Masyarakat tradisional mempercayai hal yang gaib sebagai penyebab datangnya suatu penyakit, yang proses datangnya melalui bantuan dari dukun atau orang yang dianggap mempunyai kemampuan menyembuhkan. Macam-macam penyakit yang timbul melahirkan banyak profesi dukun sesuai dengan kemampuannya, seperti dukun bayi, dukun urut, dukun sunat, dan lain sebagainya. Masyarakat Nusantara juga menggunakan obat-obatan bersifat herbal dari racikan-racikan tanaman. Obat-obatan dari racikan tanaman yang biasa dikenal ialah jamu. Sekarang kita akan membahas mengapa sih dinamakan Sekolah Dokter Jawa. Pemerintah Belanda yang khawatir angka kematian penduduk yang tinggi akan berdampak pada hasil panen perkebunan. Sulitnya mendapatkan tenaga medis membuat William Booth mencetuskan gagasan mendidik pemuda Bumi Putra untuk menangani masalah kesehatan di wilayahnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tenaga medis Bumi Putra guna mengatasi wabah penyakit di luar Pulau Jawa. Berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda nomor 10 tanggal 5 Juni 1853 yang mengacu pada putusan pemerintah nomor 22 tanggal 2 Januari 1849, para tamatan kedokteran ini diberi gelar dokter Jawa. Pada tahun itu juga
Lembaga pendidikan ini dikenal dengan nama Dr. Jawa School atau Sekolah Dokter Jawa. Selanjutnya kita berada di ruangan lulusan Stovia. Jadi di sini terdapat banyak sekali nama-nama yang lulusan dari Stovia, dan di ruangan ini juga terdapat replika Stovia. Selanjutnya sekarang kita berada di ruangan Memorial Budi Utomo. Di ruangan ini menyajikan banyak sejarah dan perjuangan organisasi Budi Utomo yang menjadi tonggak awal kebangkitan nasional Indonesia melalui berbagai koleksi dan informasi yang menggugah semangat perjuangan. Selanjutnya ruangan asrama. Ruangan asrama ini digunakan untuk peristirahatan para murid yang menginap di sana atau tinggal di sana. Sekian dari kelompok kami di Museum Kebangkitan Nasional. Dadah!